Halo Sobat Meta, saya Rizka Humaira. Di sini saya bersama Dr. Uca, dokter spesialis anak di RSPKT Bontang. Oke, hari ini kita akan membahas tentang bahaya gadget untuk si kecil. Ya dok ya. Iya. Sebelum kita masuk ke bahaya gadget untuk si kecil, kita bahas dulu nih dok tentang golden age ya dok ya, atau usia emas ya dok. Iya. Apa sih golden age itu dok? Dan apa pentingnya golden age bagi tumbuh kembang si kecil? Ya, jadi saya menjelaskan dulu ya. Jadi yang namanya golden age atau periode emas itu adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan anak yang sangat penting. Biasanya itu meliputi 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari anak di dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Namun ada juga yang mengatakan hingga usia 5 tahun. Nah, selain pertumbuhan fisik, juga ada pertumbuhan bahasa, pertumbuhan emosional, perkembangan kecerdasan atau kognitif, dan juga interaksi sosial pada anak. Nah, jika kebutuhan anak terabaikan pada saat golden age ini, atau misalnya terlalu banyak penggunaan gadget atau screen time, dikhawatirkan anak akan mengalami tumbuh kembang yang kurang optimal. Oh, berarti gadget ini sangat mengganggu bagi tumbuh kembang si kecil ya dok ya? Iya, betul Mbak. Nah, ini ya dok ya, biasanya kan ya ibu-ibu zaman sekarang atau nenek-nenek baru nih dok ya, biasanya kalau si kecil ini mau makan atau lagi rewel, tantrum gitu kan biasanya dikasih gadgetnya. Iya. Dikasih gadget langsung tenang. Nah, kalau misalnya gadget itu dipakai secara terus-menerus nih dok, berjangka panjang, apakah itu ada dampaknya ya dok bagi si kecil? Iya, jadi kalau penggunaan gadget atau screen time pada usia dini yang terlalu berlebihan tentu saja dapat menimbulkan berbagai masalah Mbak. Jadi yang pertama itu bisa menyebabkan gangguan tidur, mata lelah, mata merah, hingga nanti ada gangguan penglihatan, terus mengganggu perkembangan otak, jadi bisa membuat terlambat bicara atau misalnya kurang konsentrasi, dan juga bisa menyebabkan ketergantungan sendiri terhadap si gadget itu. Jadi anaknya nggak bisa tenang kalau misalnya tidak ada gadget. Bahkan dia jadi tidak bisa berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Dan juga bahkan bisa menyebabkan gangguan mental seperti kecemasan, depresi, kurangnya atensi atau perhatian dengan lingkungan, dan juga sikap agresif. Jadi sangat banyak sekali masalah yang bisa ditimbulkan dengan penggunaan gadget ini pada usia dini yang terlalu berlebihan. Wah, ternyata banyak banget ya dok dampak-dampak yang negatif buat si kecil jika penggunaan gadget yang berlebih ya dok. Iya. Nah, di usia berapa sih dok sebaiknya anak-anak dikenalkan gadget? Ya, jadi sebenarnya para ahli merekomendasikan tidak boleh ada penggunaan gadget atau screen time hingga usia 18 sampai 24 bulan. Jadi sekitar usia 2 tahun, kecuali video chat. Jadi kalau video call sama keluarga yang interaksi sama orang melalui gadget itu boleh. Tapi kalau untuk menggunakan gadget sendiri hingga usia 2 tahun itu belum diperbolehkan. Dan setelah usia 2 sampai 5 tahun hanya diperbolehkan maksimal 1 jam sehari. 1 jam ya dok. Dan itu juga dengan pengawasan orang tua. Oh, berarti peran orang tua ini sangat penting ya dok dalam screen time si kecil ya dok ya? Iya, benar banget. Dok, bagi tips dong dok buat orang tua Sobat Meta di luar sana untuk meminimalisir dampak negatif penggunaan gadget untuk si kecil. Iya, jadi Mbak, yang pertama harus selalu membatasi penggunaan gadget, dan orang tua harus selalu berperan aktif. Jadi harus selalu mengawasi penggunaan gadget dan juga mengawasi screen time anak. Jadi harus diawasin kalau misalnya anak ini sedang menonton atau menggunakan gadget. Yang kedua, harus memilah aplikasi dan tontonan apa saja yang dapat ditonton oleh si anak. Jadi tidak boleh tontonan-tontonan yang ada kata-kata kasarnya, ada tindakan kekerasan, mungkin ada tindakan yang menjurus ke arah seksual. Nah, begitu tuh harus dipilah-pilah dengan hati-hati oleh orang tua. Lalu yang ketiga, memperbanyak aktivitas di luar rumah. Jadi nggak anak cuma di dalam rumah nonton HP, nonton TV. Jadi harus keluar rumah untuk bermain. Yang keempat, menghindari nonton TV dan menggunakan gadget saat makan bersama keluarga atau pergi bersama keluarga. Iya, jadi
orang tua harus ngasih contoh juga ke anak. Kalau misalnya lagi makan ya jangan nonton TV, jangan pegang HP seperti. Jadi anak akan tahu sebenarnya mana yang contoh yang bagus. Dan yang kelima, yang penting, memberitahukan kepada seluruh anggota keluarga, kakek, nenek, om, tante. Jadi harus kompak kalau misalnya anak ini tidak boleh diberikan gadget, jadi seluruh keluarga harus kompak untuk membatasi gadget pada si kecil. Gitu ya dok ya. Biasanya sih nenek-nenek tuh dok ya, yang pasti kayak aduh kasihan daripada iya, nangis. dok, ya. Nah itu Kayak nanti gitu sih. orang tua harus pelan-pelan ngomong ke kakek, nenek, nggak apa-apa kok nek, biar anaknya main aja, biar dia juga tambah pinter, dan bisa nanti tumbuhnya optimal gitu, dibandingkan cuma nonton HP sama nonton TV aja gitu. Tapi atau juga bisa, jadi selama anak itu nonton HP atau nonton TV harus selalu ditemani terus sambil diajak komunikasi. Jadi itu loh dek, itu namanya gajah, itu namanya singa, itu mobil. Jadi harus ada komunikasi gitu bersama anak selama nonton TV atau melihat gadget seperti itu. Gitu Jadi ya, jangan dok, ya. dibiarkan sendirian gitu anak megang gadget. Berarti jangan pas anak nonton gadget mau Ya, ditinggal masak gitu ya dok ya. Ya sebenarnya itu susah sih, cuma ya sebisa mungkin orang tua berperan pada saat anak menggunakan gadget atau nonton TV gitu Kak. Nah jangan lupa nih dok, sebentar lagi adalah Hari Anak Nasional yang akan diselenggarakan apa dokter? Meta Kids Festival di RSPKT Bontang. Nah jangan lupa bunda-bunda untuk menyiapkan anak-anak kalian untuk mengikuti lomba Meta Kids Festival ini ya. Pastinya banyak sekali hadiah yang menarik. Jadi jangan lupa. Oke, penutup dari kita, bangga menjadi Sobat Meta. Dah.